Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Sehat semua, Sehat ya? Pak Baik, Guru, Kak. Ya, Alhamdulillah. sehat, Kak. Alhamdulillah. Semoga Ya, kita Pak. semua diberikan nikmat kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Nah, pada alamin. kesempatan hari ini kita kembali lagi pada materi pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan masuk pada bab 3, yaitu tentang indahnya saling menghargai. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, harap untuk memimpin doa bersama pada pagi hari ini. Ya Pak Guru, siap Bro. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa bersama ini kita nanti dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu untuk kehadirannya, ya. Samsul Rihanan, Hadir Pak. Novia Afifatun Nadiroh, Hadir, Pak. Saro Masihah, Hadir, Pak. Koyum Ali Musafa, Hadir, Pak. Sugeng Harudi, Nadifatun Zahroin, Hadir, Pak. Nia Septi, Hadir, Pak. Rohman, Hadir, Bapak. Epsi Windra. Hadir Bapak. Alhamdulillah, masuk semuanya, ya. Hadir, Ya Pak, Pak. nihil Pak Semuanya. hari ini. Ini Sugeng kok kelihatannya ngantuk. Ini tidur jam berapa semalam? Malam jangan tidurnya jangan malam-malam, ya, biar Nggih, sekolahnya semangat. nggih, Pak. Oke. Di kesempatan pada hari ini kita akan masuk pada materi bab 3, tentang indahnya saling menghargai. Apa yang kalian ketahui tentang sikap menghargai? Ada yang tahu sikap menghargai? Belum ada yang tahu? Tidak Menghormati, boleh Pak. mengejek temannya Pak. Oh, tidak boleh mengejek temannya. Ya, betul. Kemudian, Nah, apakah di lingkungan sekitar Anda, kalian, ada mempunyai teman, tetangga, ataupun kerabat yang berbeda keyakinan? ya, Pak. Ada, Sama Pak, tidak ada Pak Pak. kalau Oh, ada, ya. Di daerah saya enggak ada, Bagaimana Pak. sikap kalian ketika kok menghadapi situasi tersebut? Ada yang berbeda keyakinan, seperti itu. Menghormati, Pak. Saling menghormati dan menghargai, Pak. Menghormati, Toleransi. ya, menghargai. Tidak boleh Tidak boleh memuji, Pak. membeda-bedakan dan tidak boleh menganggap bahwa Kita agama kita itu baik. ya adalah yang paling benar, supaya kita bisa hidup rukun dan berdampingan. Nah, adapun tujuan pembelajaran, pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik meyakini makna hidup indah dan saling menghargai. Jadi kita harus yakin bahwa perbedaan itu memang benar Allah diciptakan supaya apa? Supaya kita itu saling mengenal dan bergotong royong. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik menjelaskan makna hidup indah. Apa itu pengertian dari hidup saling menghargai? Yang ketiga, peserta didik menyebutkan makna saling menghargai dengan benar. Jadi menyebutkan apa saja perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Kemudian yang keempat adalah peserta didik menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Jadi kalian harus bisa menampilkan perilaku-perilaku atau contoh-contoh tentang sikap menghargai ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelumnya ini Bapak akan meng-share sebuah video pembelajaran tentang indahnya sikap saling menghargai. Mohon untuk dicermati dan juga untuk diamati, nggih, supaya baik, paham baik. tentang apa itu sikap saling menghargai. Baik. Nonton video Pak. Nggih, nonton video.
Nah, sudah ya. Tentang video itu adalah bentuk video pembelajaran tentang indahnya saling menghargai. Sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan apa itu tentang sikap saling menghargai. Ya. Submateri yang kita pelajari yang pertama itu adalah menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain dan juga menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, apa itu sikap menghargai? Ada yang tahu? Tadi sudah disebutkan ya. Menghargai itu adalah menghormati. Nah, pengertian dari menghargai yaitu menghormati bahwa eh, orang lain itu penting bagi kita karena apa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 yang artinya berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi perbedaan-perbedaan yang Allah ciptakan itu adalah sebagai rahmat bagi kita semua dan itu adalah sebuah sunatullah. Kemudian perbedaan yang pertama, kita harus menghargai perbedaan suku dan budaya. Oke. Tentunya banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Ya. Dan juga budaya-budaya lokal itu juga banyak sekali. Nah, keragaman ini itu dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha adil. Jadi keragaman ini adalah sebagai kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Nah, setiap warga negara wajib menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada sehingga kita dapat menciptakan kedamaian dan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu menghargai keyakinan dari orang lain. Nah, keyakinan atau agama yang ada di Indonesia itu ada banyak, ada berapa? Enam, Agama yang enam, Pak. ada 6 apa saja? Islam, Islam, Kristen, 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 Katolik, Katolik, Hindu, Buddha, Buddha, Hindu, Konghucu. Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi agama ini setiap manusia memiliki hak dan kewajiban untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing dan itu pun juga dilindungi oleh undang-undang. Dengan begitu, kita harus menghargai dan menghormati keyakinan orang lain dan tidak boleh menganggap bahwa keyakinan kita itu adalah yang paling benar. Meskipun kita berbeda, kita tidak boleh mengejek dan menghina keyakinan orang lain. Tuh. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, pernahkah kalian menghadapi perbedaan pendapat? Pernah ya? Terutama dalam hal diskusi. Nah, menyampaikan pendapat ini apa? Menyampaikan pendapat ini adalah hak setiap orang. Jadi jika ada perbedaan harus diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Tidak harus menghindari perilaku ingin menang sendiri dan menganggap pendapat diri kita adalah pendapat yang paling benar karena dapat menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Itu. Mungkin itu penjelasan dari indahnya sikap menghargai. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Pak, tanya Pak. Kalau ada anak yang Ya. nakal itu bagaimana Pak? Dihargai apa tidak Pak? Dibimbing, ya. Itu dihargai tapi dibimbing, ya. Jangan di apa namanya? Dimarahi tapi dibimbing. Ya. Karena watak anak itu seperti anak nakal itu termasuk hal yang biasa. Tapi kalau mendapat bimbingan itu insya Allah dia akan berubah. Sekarang dari pemahaman pengertian dari indahnya saling menghargai, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini Bapak beri tugas, ya.
Oke, Pak, Nanti sebelum siap. Siap, Bapak. beri tugas ini saya bagi menjadi 3 kelompok karena siswanya ada 9. Nanti saya bagi menjadi 3 kelompok, pesertanya 3-3. Ya, oke. Kelompok 1 Samsul, Apip, dan Sarok. Kelompok 2 Koyum, Sugeng, sama Nadib. Kelompok 3 Septi, Rohman, sama Pepsi. Iya, Pak. Yaitu mendeskripsikan gambar di bawah ini beserta contohnya. Ini ada gambar 1, gambar 2, dan juga gambar 3. Ini nanti dideskripsikan. Paham? Ada yang tanyakan dari sini? Tanya Pak, itu gambar satu untuk kelompok satu atau semua gambar yang dikerjakan Pak? Ini semuanya, ya. Jadi kelompok 1 ya mengerjakan gambar 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 2 juga sama, 3 juga sama, begitu. Nanti setelah dikerjakan, ini dideskripsikan dan diberikan contoh, itu nanti presentasi tiap kelompok satu-satu. Sudah paham? Oke, Pak, Baik paham, Pak. Oke, Pak. Pak. Iya, Paham, Pak. Pak. Kalau Iya. sudah Iya, paham, Pak. silahkan dikerjakan. Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Bagaimana, sudah selesai anak-anak Belum. untuk mengerjakan Sudah tugasnya? selesai, Pak. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, 3 bagaimana? Belum, Sudah Pak. Pak. Ya, ditunggu Terakhir, kalau Pak. belum. Tinggal yang terakhir, yang belum. Karena waktu diskusinya sudah habis, silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan untuk kelompok 1. Siapa? Samsul. Ya, Pak. Nanti saya menjelaskan gambar 1, Pak, ya. Ya, langsung. Silakan ya. Kalau langsung sampai 3 ya nggak apa-apa, sama saja. Oh. Eh, Tadi di gambar 1 itu tentang orang rapat, Pak. Jadi saat rapat itu kita harus tukar pendapat dan menghormati pendapat dari teman yang berbeda, Bapak. Ya, terus gambar 2. Gambar 2 itu tentang gambar orang-orang yang apa kayak pawai gitu, Pak. Jadi eh, ada suku, ada budayanya beda-beda, Pak. Dan jadi satu, terus kita harus menghormatinya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan, itu Bapak. Ya, Kalau yang terus untuk gambar 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 tiga yang itu, ketiga. gambar tiga itu ada gambar kiai, ada gambar pendeta, gitu Pak. Intinya tokoh-tokoh agama. Nah, itu juga gambarnya itu kelihatan rukun, Pak. Jadi kita dengan agama yang berbeda itu harus rukun, tidak boleh bertengkar, gitu Bapak. Ya, siap. Bagus sekali presentasinya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Dipersilakan kepada kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2. Silakan, siapa ini? Ya, Pak. Oh, Koyum. Ya, Ya, silakan. eh, bagaimana sikap kita jika pendapat kita ditolak saat diskusi, Pak? Ya, bagaimana? Silakan untuk kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2 silakan dijawab. Untuk soalnya, bagaimana pendapat kita ketika pendapat kita itu ketika diskusi ditolak? Ya harus dihargai teman-teman. Itu mungkin Gitu ada Pak. tambahan lagi? Saya, Pak. Saya Ya, silakan. Jadi kelompok menerima 3. dengan lapang dada. Menerima dengan Ya, lapang dada, ya, Pak. siap, ya, betul sekali. Tuh, Ya, bisa Pak. dipahami untuk kelompok 2 yang bertanya? Ya, bisa, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Jadi ketika pendapat kita ditolak ketika diskusi, yaitu kita harus menerima dengan lapang dada. Kemudian hindari menunjukkan rasa kecewa serta berlebih atau merespon dengan emosi negatif. Tetap tenang dan kendalikan perasaan agar situasi tidak memanas. Kemudian yang ketiga, hargai keputusan atau pendapat yang berbeda. Menghormati keputusan orang lain merupakan menunjukkan sikap terbuka dan toleransi.
Tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok satu. Berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Oke. Jadi untuk yang terakhir, ya, sebelum kita tutup pada pembelajaran kali ini, kita harus menyimpulkan apa pelajaran yang dapat diambil dari materi indahnya saling menghargai ini. Jadi, suatu perbedaan itu memanglah ada, terutama di Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Banyaknya perbedaan itu juga sangat banyak. Ada perbedaan suku, adat istiadat, kepercayaan, ataupun yang lainnya. Jadi kita harus mempunyai prinsip supaya menjadi sebuah negara yang rukun, damai, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Ya, jadi jangan saling membeda-bedakan, kita itu tetap satu rumpun, yaitu satu negara, yaitu negara Republik Indonesia. Itu ya. Nah, sebelum Oke, Pak Guru, siap. kegiatan ini Bapak tutup, ada pertanyaan lagi? Sebelum Bapak tutup, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo kawan-kawan, sebelum pelajaran kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Tetap semangat, tetap kita harus menjaga perbedaan dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pelajaran sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.